Jadi itu dua rukun yang harus diperhatikan, niat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah sekarang kita jelaskan sunnah-sunnah yang kita lakukan di saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini juga penting. Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitabnya Al-Yaqut An-Nafis mengatakan sunanus siyam atau sunanus saum kathiratun. Sunnah-sunnah di dalam berpuasa banyak, tapi beliau ambil hanya beberapa saja, minha, yang paling urgensi. Yang pertama, sunnah dalam berpuasa ta'jilul fitr. Kalau tiba waktu berbuka, segera berbuka. Makna segera berbuka bukan artinya belum azan dia buka, bukan. Artinya sudah saatnya waktu berbuka, dia langsung berbuka. Itu hadis disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih keduanya. Nabi bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Senantiasa manusia dalam keadaan baik jika dia segera berbuka, tidak menunda-nunda waktu berbuka puasa. Di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, dalam musnadnya Nabi bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar. Senantiasa umatku dalam keadaan baik jika dia segera berbuka. Kenapa Nabi sunnahkan segera berbuka? Untuk membedakan dengan cara berpuasa ahli kitab. Ahli kitab itu mereka berbuka puasa ketika malam sudah gelap gulita. Sedangkan umat Nabi Muhammad diajarkan oleh Nabi Muhammad berbuka puasa tidak perlu tunggu malam sudah gelap gulita, tapi tunggulah waktu matahari tenggelam. Nabi katakan dalam hadis Sahihul Bukhari, gharabatis syams faqad aftar shaim. Apabila matahari telah tenggelam, sudah waktunya orang berpuasa berbuka, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, diriwayatkan Nabi bersabda, ajilul iftara wa akhirus suhur. Segeralah berbuka dan akhirkanlah sahur. Kata suhur itu maknanya adalah makan di akhir malam. Kata sahur artinya makanan yang dimakan di akhir malam. Kata sahar artinya waktu di akhir malam. Kata sihir artinya tipu muslihat. Berangkat dari kata yang sama, sahar. Kemudian Nabi ketika berbuka itu beliau tidak lupakan yang namanya ad-doa, berdoa. Al-Imam Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 456 Hijriah, dalam kitabnya Sunanul Kubra meriwayatkan, dan juga dalam kitabnya Fadailul Awqat, keutamaan waktu, itu beliau ceritakan bahwa di antara waktu-waktu mustajabah, al-awqat al-mustajabah, waktu-waktu yang mustajab, doa yang pasti Allah terima, di antaranya adalah di saat waktu berbuka puasa. Makanya Nabi tidak pernah tinggalkan doa di saat berbuka puasa, karena itu waktu yang mustajab. Disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Fadailul Awqat. Diriwayatkan oleh Syekh Abdul Hamid Quddus dalam kitabnya Kanjun Najah was Surur. Ada riwayat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga hal, tiga golongan yang doa mereka tidak pernah Allah tolak. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Wah, kalau pemimpin itu adil, pemimpin itu soleh, pemimpin itu orang yang takut kepada Allah, dia sekali doa Allah ijabah. Ilustrasinya siapa? Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz yang lahir tahun 60 Hijriah, wafat 101 Hijriah. Beliau memimpin dalam waktu 2 tahun, 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Tapi sejarah menulis dengan tinta emas, makmur, berkah,
Bahkan dikatakan serigala dengan domba jalan bersamaan. Serigala yang fitrahnya memangsa domba berubah menjadi penjaga domba. Orang yang menerima zakat diserahkan kepada orang-orang yang wajib menerima zakat, dianggap orang fakir, orang miskin. Tidak ada satupun yang menerima zakat. Kenapa? Alhamdulillah sudah cukup, coba berikan ke sebelah. Akhirnya kembali lagi ke kas negara, ke Baitul Mal. Gak ada yang terima zakat, semuanya makmur. Kenapa? Karena hadzal al-imamul adil, Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Tangan kanannya Nabi Khidir. Kalau musyawarah masalah sama Nabi Khidir. Selama memimpin 2 tahun, hanya sekali mandi wajib. Ada yang mengatakan 2 kali mandi wajib. Sisanya waktu untuk rakyat. Malam harinya tidak pernah putus sholat tahajud. Kemudian punya jasa yang luar biasa, mencintai ahlul bait Nabi Muhammad. Khutbah Jumat sebelumnya itu di masa Daulah Umayyah dari tahun 40 Hijriah sampai mendekati tahun 132 Hijriah, tepatnya 101 Hijriah. Itu dari tahun 40 sampai mendekati tahun 99 Hijriah. Sepanjang khutbah Jumat, bagian akhir dari khutbah Jumat mencaci maki keluarga Nabi. Dibuat oleh Daulah Umayyah. Itu diceritakan dalam kitab Al-Kamil karya Ibnu Athir. Juga diceritakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Tarikhul Islam. Juga diceritakan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat tahun 774 Hijriah. Di masa Umar ibn Aziz diganti itu. Caci maki kepada ahlul bait, kepada Imam Ali dengan anak turunannya, diganti dengan innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu yang meletakkan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Sampai hari ini kita pakai. Ini ilustrasi al-imamul adil. Sekali doa Allah ijabah. Yang kedua, as-shaim hina yuftir. Doa yang mustajab, yang tidak Allah tolak, doa orang yang berpuasa ketika hendak berbuka. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang dizolimi. 3 golongan ini kalau berdoa Allah tidak pernah tolak, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad ketika hendak berbuka puasa selalu berdoa. Di dalam kitab Sahihul Bukhari dan Muslim ada riwayat doa Nabi ketika berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Sampai di situ saja. Kalau ada tambahan panjang itu tambahan dari tabi'in. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi ditambah oleh tabi'in. Apakah boleh kita amalkan? Boleh. Yang penting doa yang baik substansinya, karena para sahabat juga dalam kitab Riyadul Jannah karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani menyebutkan banyak sahabat punya doa-doa tersendiri ketika berbuka puasa yang mereka tidak dapat dari Nabi, tapi mereka buat sendiri yang isinya kebaikan, karena substansinya banyak doa. Tapi ada baiknya kita menggunakan doa yang ma'thur dari Nabi, itu lebih afdol kalau bicara afdol. Doa yang kedua diriwayatkan oleh Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Dalam sunannya, Rasul SAW ketika hendak berbuka puasa membaca doa Zahaba dham'u wabtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Itu juga dibaca. Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Al-Iqna mengatakan paling bagus digabung dua doa tersebut. Yang pertama, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dhahaba dham'u wabtalat al-'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Itu yang paling bagus. Cara berbuka puasa yang benar, sebagaimana yang kami dapatkan secara musalsal dari para ahli hadis, yang sanadnya bersambung sampai ke Mesir, sampai ke Maroko, sampai ke Yaman Hadramaut, yaitu ketika azan
jangan berdoa dulu. Ketika azan, jangan dulu berdoa. Tapi kita makan dulu sedikit. Sedikit saja. Kenapa? Agar dapat sunnah segera berbuka. Tapi kalau sudah waktu azan kita sibuk doa, Allahumma laka sumtu, sunnah segera berbuka hilang. Padahal segera berbuka sunnah. Caranya kita makan sedikit dulu, dapat pahala itu, sunnah ta'jil fitr, segera berbuka. Setelah sedikit kita makan, baru kita doa. Habis doa baru kita makan. Tapi sunnah menjawab azan tetap dilakukan. Jangan sibuk dengan makan saja. Makan sedikit sambil kita jawab azan sampai selesai. Itu cara yang diajarkan, yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para muhaddithun seperti As-Sayyid Abdullah Al-Gumari Al-Muhaddis Al-Allamah, seperti Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Beliau ini musnidud dunya, ahli sanad hadis sedunia di zamannya. Orang Indonesia, Padang. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, tapi beliau lahir di Makkah, besar di Makkah. Ahli hadis, ahli fikih, ahli usul, musnidud dunya. Beliau juga mengatakan dengan cara tersebut. Itu yang pertama, ta'jilul fitr. Kemudian sunnah berikutnya adalah takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Berbeda dengan berbuka, disegerakan berbuka. Kalau sahur diakhirkan dengan syarat jangan sampai kebablasan. Ada yang kejar tuh waktu imsak. Waktu imsak sudah boleh dikatakan batal tidak makanan kita makan? Belum batal. Tapi imsak itu satu isyarat kalau lampu lalu lintas lampu kuning. Nah, ini antara ya 50-50 nih. Sudah mendekati merah. Imsak itu lampu kuning yang lebih mendekati lampu merah. Kalau kita makan waktu imsak, tahu-tahu azan, tertelat, batal. Maka caranya mengakhirkan sahur dan kita sudah yakini tidak akan kebablasan, boleh. Dan sahur tidak perlu dengan makanan yang banyak, sedikit. Itu juga sahur, walaupun minum seteguk air namanya sahur. Makanya Nabi katakan ini sunnah muakkadah. Kenapa sahur ini sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi? Dan sekali lagi, sahur itu sunnah yang Nabi tidak pernah tinggalkan ketika berpuasa di bulan suci Ramadan. Nabi berpuasa di bulan suci Ramadan sebanyak 9 kali. Selama 9 tahun. Itu disebutkan oleh Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad dalam kitabnya Is'afu Ahlil Iman biwadha'ifi syahri Ramadan. Jadi 9 kali Nabi puasa di bulan suci Ramadan. Selama 9 kali berpuasa di bulan suci Ramadan tidak pernah Nabi tinggalkan namanya sahur. Tidak pernah Nabi tinggalkan. Kenapa? Karena membedakan puasanya orang Islam dengan ahli kitab. Ahli kitab itu mereka puasa juga tapi tidak pakai sahur. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Sarah Muslim, innal yahuda wan nasara la yatasahharun. Orang Yahudi, orang Nasara kalau berpuasa mereka tidak sahur. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Nabi bersabda, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatu sahar. Perbedaan puasanya umat Islam dengan ahli kitab yaitu makan sahur, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, Rasul bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur ada berkah. Nabi katakan dengan kata as-sahur, bukan suhur. Artinya yang berkah apa? Makanan menjadi berkah. As-sahur bukan suhur. Kalau suhur makannya,
Kalau as-sahur makanannya ma yu'kal fihi. Nabi katakan juga dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Umar, mengatakan Rasul bersabda, tasahharu walau bizar'atin min ma. Sahurlah kalian walaupun seteguk air, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sunnah yang kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan. Jangan pernah tinggalkan sahur. Kalaupun tidak sempat makan, cukup minum air walaupun seteguk. Itu sudah namanya sahur di waktu akhir malam.